Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul Masalah Ekonomi, Kelangkaan, dan Pilihan. Sebelumnya, perkenalkan saya Satria Putra Sanjaya, dan kedua anggota saya yaitu anggota kelompok saya yaitu Habib Abdul Rashid dan Wahono Hadi Sucipto. Kelangkaan terjadi karena kebutuhan manusia yang tak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia itu terbatas. Untuk mengatasi masalah ini, manusia menciptakan suatu sistem yang disebut dengan sistem produksi. Sistem produksi adalah sistem atau proses mengubah sumber daya yang terbatas menjadi barang atau jasa yang memiliki manfaat. Dalam produksi juga dibutuhkan sumber daya alam, sumber daya yang akan diproduksi. Yang kedua, bagaimana cara memproduksinya. Dan yang ketiga, untuk siapa produk tersebut. Untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut, kita perlu terlebih dahulu memahami spesialisasi pertukaran dan keunggulan komparatif. David Ricardo memunculkan teori keunggulan komparatif dalam bukunya yang berjudul Principles of Political Economy and Taxation pada tahun 1817. Dia berpendapat bahwa basis produksi dan perdagangan seharusnya bukan pada keunggulan absolut, melainkan pada keunggulan komparatif. Dengan kata lain, biaya peluang atau opportunity cost adalah pertimbangan untuk keputusan produksi, bukan biaya per unit absolut. Opportunity cost sendiri merupakan kemunculan biaya atau resiko karena manusia memilih mengorbankan suatu hal untuk mendapatkan hal lainnya. Dan untuk memahami keunggulan absolut dan keunggulan komparatif, kita dapat memperhatikan contoh kasus berikut ini. Pada tabel tersebut, negara A dapat menghasilkan kain sebanyak 100 dan sepatu sebanyak 120, sedangkan negara B dapat menghasilkan 90 kain dan 80 sepatu. Menurut teori keunggulan absolut, dalam kasus ini negara A memiliki keunggulan absolut terhadap negara B, karena negara A memiliki total produksi, yaitu kain dan sepatu yang lebih banyak daripada negara B. Sehingga menurut teori keunggulan absolut, negara A dan negara B tidak seharusnya saling berdagang satu sama lain. Sedangkan menurut teori keunggulan komparatif, kita perlu mencari banyaknya satuan unit yang dihasilkan oleh masing-masing negara. Dari perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa negara A lebih dominan dalam sepatu dan negara B lebih dominan dalam produksi kain. Dalam kasus ini, negara A memiliki keunggulan produksi sepatu lebih dari negara B, sedangkan negara B memiliki keunggulan produksi kain yang lebih daripada negara A. Sehingga, menurut teori keunggulan komparatif, negara A dan negara B dapat berdagang satu sama lain, yaitu dengan negara A membeli kain dari negara B dan negara B membeli sepatu dari negara A. Menurut teori keunggulan komparatif sendiri, spesialisasi dan perdagangan bebas akan menguntungkan semua pihak yang melakukan pertukaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis barang produksi. Yang pertama yaitu ada yang namanya barang modal. Apa itu barang modal? Barang modal yaitu barang yang akan digunakan untuk memproduksi barang atau jasa lainnya. Berbeda dengan barang konsumen. Barang konsumen yaitu barang yang diproduksi untuk langsung dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen secara langsung. Lalu selain dari kedua barang tersebut ada juga yang namanya investasi. Investasi merupakan proses pemakaian sumber daya untuk memproduksi modal baru. Maka modal adalah gabungan dari investasi yang sebelumnya. Karena sumber daya yang langka, maka opportunity cost dari investasi setara dengan konsumsi masa kini yang dikorbankan. Bisa di next. Selain itu ada juga yang namanya batas kemungkinan produksi atau production possibility frontier.
Batas kemungkinan produksi adalah grafik yang memperlihatkan semua kombinasi barang dan jasa yang bisa diproduksi dengan memakai sumber daya masyarakat secara efisien. PPF atau Production Possibility Frontier memiliki slope negatif atau biasa disebut MRT, Marginal Rate of Transformation. Daerah di bawah kurva titik H adalah daerah yang tidak efisien karena tidak bisa memanfaatkan capital goods dan consumer goods dengan baik. Sedangkan daerah yang di atas atau kurva pada titik F adalah daerah yang diinginkan oleh produsen, namun tidak mungkin dilaksanakan dikarenakan sumber daya yang terbatas. Sedangkan daerah yang tepat atau daerah yang efisien adalah terletak pada titik C, yang terletak pada kurva di titik C. Bisa di next. Pergerakan di samping kurva menunjukkan biaya oportunitas dari titik D ke titik C merupakan sebuah kenaikan jumlah produksi barang modal yang menyebabkan penurunan jumlah barang pada konsumen. Bisa di next. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan nilai dan jumlah produksi barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Faktor utamanya yaitu yang mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia atau SDM, sumber daya alam atau SDA, modal, sosial budaya, dan perkembangan teknologi. Pertumbuhan ekonomi sebuah negara erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyatnya, tingkat pengangguran, dan beberapa faktor lainnya. Bisa di next. Pertumbuhan ekonomi pada PPF atau yang disebut tadi ditunjukkan dengan kurva yang bergerak atau bergeser keluar dari kurva D menuju ke F dan G. Dari titik D, perekonomian bisa memilih kombinasi output manapun antara titik F atau ke titik D. Berikutnya ada yang namanya permasalahan ekonomi. Nah, permasalahan ekonomi ini muncul dikarenakan dengan terbatasnya sumber daya, sedangkan keinginan manusia itu tidak terbatas. Nah, muncul pertanyaan bagaimana caranya masyarakat mengatasi dengan baik 3 pertanyaan dasar ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan ekonomi tersebut, masyarakat menciptakan sebuah sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara-cara dasar yang disusun oleh masyarakat untuk mengatasi permasalahan ekonomi.
Mungkin karena teman saya sedang ada gangguan jaringan, maka akan saya lanjutkan. Dan yang keempat yaitu sistem perekonomian tradisional. Sistem ekonomi ini kepercayaan yang dihormati. Perekonomian ini ditandai dengan pertukaran sistem barter, produksi sesuai kebutuhan, dan bertumpu pada sektor agraris. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya. Cukup ya, saya rasa. Tadi ya sudah dipaparkan oleh tim 1 Ganjil. Saya kira cukup dicukupkan presentasinya. Dari konsep teori tadi sudah gamblang ya, sudah dengan jelas kalau diikuti. Nanti saya minta ada tambahan daftar pustaka paling tidak apa sama atau mungkin ada tambahan dari yang lain. Kemudian kalau sudah semuanya atau mungkin bisa dikumpulkan jadi satu ya nanti ya di email saya gitu ya. Tapi ngumpulkannya jadi
ganjil dan 2 genap. Memungkinkan nanti kalau ada tambahan waktu yang tim ketiga juga kita tampilkan ya, entah itu yang ganjil atau yang ganjil genap. Disiapkan, maksud saya gitu ya. Jangan nanti yang tim ke-6 nunggu gitu ya sampai paling saya minggu terakhir. Jangan begitu. Jadi supaya enak, berarti pekan depan kita kumpulkan saja tugasnya ya, supaya semuanya selesai gitu ya. Di pekan depan kita kumpulkan, nanti saya minta tolong ketua kelas untuk menjadikan satu, kemudian dikirim ke grup linknya, kemudian juga dikirimkan ke email saya nanti ininya apa ya, mungkin link Google Drive-nya. Baik, ini yang angkat tangan ada yang ditanyakan atau sudah yang tadi? Yuda, Givari, Bayu. Saya Yuda Pak, mewakili kelompok 1 genap, minta maaf ya Pak. Oh, enggak apa-apa, santai aja. Ayo Pak. Oke, kita siapkan pekan depan ya. Mudah-mudahan ini lagi ya. Jadi sekilas masalah yang dipaparkan oleh 1 ganjil tadi bahwa kelangkaan itu menjadi hal yang sebenarnya kita bisa melihat dari core proses bisnis perusahaan. Apakah memang sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Kalau dapat diperbarui, kelangkaannya mungkin sifatnya sementara ya, selama proses pembudidayaan, regenerasi dan perencanaannya bagus, maka akan selalu ada. Tapi kelangkaan di sini bisa diartikan itu, dan kelangkaan yang lain bisa diartikan misalkan terjadinya bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, longsor, gunung meletus dan sebagainya yang membuat rute transportasinya berubah, jembatan hancur dan sebagainya, sehingga desain atau dari pusat ke daerah-daerah terbelangkai, maka di daerah tertentu bisa terjadi kelangkaan. Jadi kelangkaan di sini banyak sekali ya anunya ya, titiknya ya. Bisa dari mulai sumber daya, bahan baku atau bahan mentahnya yang ininya alaminya adalah langka, tidak dapat diperbarui. Bisa jadi kelangkaan di sini adalah kelangkaan produk di pasar, minyak goreng yang kemarin sempat mahal ya, 1 liter 22 dan sebagainya, ada 23 dan sebagainya. Jadi kalau dilihat dari pola, selama perusahaan besar kayak perusahaan sembako yang produksi minyak dan sebagainya itu, seharusnya mereka sudah memiliki tim forecasting produksi. Nah, jadi kalau tidak ada force majeure ya, apa itu bahasanya, bencana alam atau sesuatu hal yang extraordinary, jadi tidak mungkin perusahaan itu mengalami kegagalan dalam produksi, bahasanya begitu. Kecuali perusahaan tempat produksinya itu pabriknya kebakaran, meledak dan sebagainya, sehingga kapasitas produksi tidak sesuai dengan target produksi. Nah, itu bisa mengalami kelangkaan. Ketika perusahaan-perusahaan besar itu secara perhitungan tidak mengalami kelangkaan sesuai dengan jadwalnya, biasanya terjadi kelangkaan barang di pasar itu banyaknya oknum distributor yang dalam tanda kutip rotok nakal ya bahasanya. Maka disebut oknum. Dengan model menimbun, kan kira-kira begitu. Melakukan penimbunan di situ sampai menentukan harga yang hampir 100% ininya, kenaikannya gitu. Dari 14.000 menjadi 22, kan kira-kira begitu ya. Hampir sekian persen lebih. Jadi artinya itu sangat mungkin terjadi. Nah, nanti hati-hati kalau di pemerintah kita masih ada peran nyata yang berbentuk intervensi terkait
harga sembako di mana yang punya pabrik yang menjual, bahkan yang distributor pun bermain dengan produsen bisa menentukan harga. Konsumen yang berbahaya nanti, yang tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi bisa miskin bahasanya. Untuk itu kebijakan negara kita masih ikut campur ya dengan beberapa kebijakan ekonomi makro tentunya seperti apa. Maka butuh proses kajian panjang ketika ada kenaikan harga dari harga sebelumnya ke harga baru. Itu di Indonesia modelnya seperti itu. Nah, nanti Anda ketika bergabung dengan perusahaan atau company-company yang ada di Indonesia, bisa jadi Anda bagian tim yang merencanakan itu. Jadi apakah produk diluncurkan sekarang, melihat kondisi kan begitu ya. Kalau bahasa saya, kalau 2021 kamu bisanya lulus nanti di 2025 lah. Harus cepat lulus ya, karena 2024 itu presiden baru. Biasanya 2025 nanti open recruitment BUMN sama PNS itu besar-besaran. Nah, kalau kamu lulus di 2026, 2027, bisa jadi kamu tidak dapat seat. Tapi kalau bisa lulus di 2025, pas presiden baru membuka lowongan PLN besar-besaran, Pertamina besar-besaran, itu bisa masuk. Jadi itu ada hitung-hitungannya ya. Kita 2024 kan ada presiden. Jadi di 2024 itu tidak mungkin ada PNS, tidak mungkin ada open recruitment. Pasti dananya digunakan untuk pemilu. Nah, 2025 dengan presiden yang baru itu sangat mungkin ada pos-pos baru. Jadi nanti kamu harus lulus di tahun itu paling enggak. Nanti kalau meleset lagi lebih dari tahun itu, nah itu biasanya ada tapi tidak banyak kuotanya, biasanya begitu. Baik, terima kasih. Saya kira cukup ya pertemuan kita sore hari ini. Tadi harusnya kelompok 1 genap, jadi lengkap. Cuman kalau belum siap kita agendakan pekan depan. Selamat sore, jangan lupa presensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Semangat Akmal. Akmal, ngapain Mal? Ada apa? Izin bertanya Pak, yang Bapak genap kan memberikan contoh dan pertanyaan ya Pak ya. Itu pertanyaannya berapa ya Pak ya? Yang dihitung banyaknya pertanyaan, enggak minimalnya pertanyaan. Gitu ya. Jadi kalau saya jawab minimal 5, nanti jawabannya pasti kebanyakan akan ngasih cuma 5 studi kasus. Sehingga saya balik, penilaiannya adalah banyaknya contoh studi kasus. Bisa di-searching dari beberapa buku ya, atau e-book. Bisa dikaji sendiri sama tim, misalkan di e-book ada pertanyaan bagaimana peran pemerintah, bagaimana peran negara sosialis, negara sekuler, bagaimana Indonesia, itu bisa menjadi pertanyaan-pertanyaan nanti. Bagaimana politik luar negeri berkaitan dengan apa itu perusahaan asing di Indonesia yang saat ini memegang resource yang luar biasa besar ya. Itu contoh aja. Sudah ya Mal ya? Sudah, silakan Ya, bisa meninggalkan room. Ya, terima kasih Pak.